Losing time, I'm fading fast. Ducati siapkan amunisi baru Desmo Sedici GP25 dan pilih Marc Marquez sebagai pembalap uji di Misano. Ducati, pabrikan motor asal Italia yang dikenal dengan dominasinya di ajang balap MotoGP, kembali membuat langkah besar untuk mempertahankan supremasinya di lintasan balap. Mereka baru saja mengumumkan persiapan amunisi baru berupa motor Desmo Sedici GP25 yang akan dipakai pada musim 2025. Tidak hanya itu, Ducati juga membuat gebrakan dengan memilih Marc Marquez, salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah MotoGP, untuk menjadi pembalap uji dalam pengembangan motor ini. Marquez dijadwalkan akan menguji Desmo Sedici GP25 di sirkuit Misano, Italia, sebagai bagian dari persiapannya sebelum bergabung penuh dengan tim Ducati Lenovo pada 2025. Desmo Sedici GP25 merupakan motor prototipe terbaru yang dirancang Ducati untuk menghadapi persaingan ketat di musim MotoGP 2025. Motor ini dikembangkan dengan inovasi mutakhir, mulai dari aerodinamika, peningkatan tenaga mesin, hingga teknologi elektronik yang lebih canggih. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menjelaskan bahwa GP25 bukan hanya sekadar peningkatan dari model sebelumnya, melainkan sebuah lompatan besar dalam teknologi balap motor. Kami selalu berupaya untuk terus berada di garis depan inovasi. Desmo Sedici GP25 adalah hasil dari kerja keras tim kami yang selalu mencari solusi terbaik dalam setiap aspek. Kami memahami bahwa MotoGP semakin kompetitif setiap tahunnya, dan karena itulah GP25 dirancang untuk membawa kami ke level berikutnya, ujar Domenicali dalam sebuah pernyataan resmi. Fitur unggulan dari GP25 termasuk peningkatan aerodinamika yang lebih presisi untuk menjaga stabilitas motor di kecepatan tinggi, mesin yang lebih kuat namun tetap efisien, serta perangkat elektronik yang lebih responsif untuk memudahkan pembalap mengendalikan motor dalam kondisi balapan yang beragam. Semua inovasi ini diharapkan akan memberikan Ducati keunggulan signifikan pada musim 2025. Keputusan Ducati untuk memilih Marc Marquez sebagai pembalap yang akan menguji Desmo Sedici GP25 menambah dimensi menarik dalam persiapan tim menghadapi musim 2025. Marquez, yang telah memenangkan 8 gelar juara dunia, dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan teknis dan mental yang luar biasa. Meskipun kontraknya bersama Ducati baru akan efektif pada 2025, Marquez sudah dijadwalkan untuk menguji motor tersebut lebih awal, memberikan Ducati kesempatan untuk mendapatkan masukan dari salah satu pembalap paling berpengalaman dan berbakat di lintasan. Tes pertama Desmo Sedici GP25 oleh Marquez akan dilakukan di sirkuit Misano, yang terletak di pesisir timur Italia. Misano, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit teknis di MotoGP, dipilih karena karakteristik lintasannya yang mampu menguji berbagai aspek performa motor, mulai dari akselerasi hingga kestabilan di tikungan tajam. Bagi Marquez, ini juga menjadi kesempatan awal untuk mengenal motor baru yang akan menjadi tunggangannya pada musim 2025. Uji coba di sirkuit Misano akan menjadi salah satu momen paling dinanti dalam dunia balap motor. Tes ini akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk mulai memahami karakteristik Desmo Sedici GP25, yang dikenal sebagai salah satu motor paling bertenaga namun juga paling sulit dikendalikan di MotoGP. Meskipun masih akan membalap untuk Gresini Racing di musim 2024, tes ini menjadi kesempatan bagi Marquez untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru bersama Ducati Lenovo pada 2025. Dalam beberapa kesempatan, Marquez mengakui bahwa Ducati adalah motor yang berbeda dari yang pernah dia tunggangi sebelumnya. Namun, sebagai pembalap dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, Marquez tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Setiap motor memiliki karakteristiknya masing-masing, dan saya tahu Ducati sangat kuat dari sisi tenaga dan akselerasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saya bisa memahami motor ini dan memaksimalkan potensinya dalam kondisi balapan yang berbeda, kata Marquez. Bagi Ducati, mendapatkan masukan dari Marquez di tahap awal pengembangan GP25 sangat penting. Pengalaman dan pengetahuan teknis yang dimiliki Marquez diharapkan bisa membantu Ducati menyempurnakan motor tersebut sebelum musim 2025 dimulai. Gigi Dalinya, Direktur Olahraga Ducati, juga menyampaikan bahwa seluruh tim sangat antusias dengan kehadiran Marquez. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan kami yakin dia akan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Tes di Misano adalah langkah awal dari perjalanan panjang kami bersama Marc, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan ia merasa nyaman dengan motor ini, ujar Dalinya. Kerjasama antara Ducati dan Marc Marquez dipandang sebagai salah satu kombinasi paling kuat dalam sejarah MotoGP. Ducati, yang telah menunjukkan kehebatannya dengan teknologi motor yang canggih, kini memiliki tambahan senjata berupa salah satu pembalap paling dominan dalam beberapa dekade terakhir. Banyak pengamat yang memprediksi bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim yang paling kompetitif dalam sejarah MotoGP,
dengan Ducati diunggulkan untuk kembali mendominasi podium. Sementara itu, bagi Marquez, musim 2025 adalah kesempatan besar untuk bangkit setelah beberapa musim yang penuh tantangan akibat cedera dan keterbatasan teknis pada motornya di Honda. Bergabung dengan Ducati Lenovo membuka lembaran baru bagi Marquez, yang tentunya bertekad untuk kembali ke puncak performa dan merebut gelar juara dunia yang sempat menjauh dari genggamannya. Dengan Desmosedici GP25 sebagai amunisi baru mereka, Ducati berharap bisa memperkuat posisinya sebagai pabrikan teratas di MotoGP. Uji coba di Misano akan menjadi langkah pertama menuju misi tersebut, di mana Marquez akan memainkan peran kunci dalam pengembangan dan penyempurnaan motor. Ducati menyunat motor Marc Marquez dan pengguna Desmosedici GP23 lainnya, mulai MotoGP Jepang hingga akhir musim MotoGP 2024. Dalam langkah yang mengejutkan, Ducati telah memutuskan untuk mengurangi performa motor para pembalap yang menggunakan Desmosedici GP23, termasuk Marc Marquez, mulai dari MotoGP Jepang 2024 hingga akhir musim. Keputusan ini diambil setelah insiden mengejutkan yang terjadi pada balapan MotoGP Mandalika 2024, di mana motor Marquez tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar, memaksa sang pembalap Spanyol untuk mengundurkan diri dari balapan. Pada MotoGP Mandalika 2024, yang digelar di sirkuit internasional Mandalika, Marc Marquez mengalami insiden yang menjadi sorotan utama di dunia balap. Motor Desmosedici GP23 yang dikendarainya mengalami masalah serius, dengan mesin yang mendadak mengeluarkan asap tebal dan memicu api di tengah balapan. Kejadian ini tak hanya mengejutkan Marquez dan timnya, tetapi juga seluruh padek MotoGP. Insiden tersebut membuat Marquez harus keluar dari balapan lebih awal, meninggalkan peluang meraih poin penting di klasemen MotoGP. Meski tim Ducati dan Marquez awalnya berusaha untuk menahan komentar mengenai penyebab insiden ini, analisis internal mengungkapkan bahwa ada masalah serius pada performa mesin yang bisa membahayakan keselamatan pembalap. Ducati kemudian melakukan investigasi mendalam terkait masalah tersebut, yang akhirnya mengarah pada keputusan radikal ini. Dengan insiden tersebut sebagai latar belakang, Ducati memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan. Mereka akan menyunat atau mengurangi performa motor Desmosedici GP23 bagi seluruh penggunanya, termasuk Marquez, mulai dari MotoGP Jepang hingga akhir musim 2024. Keputusan ini bertujuan untuk menghindari kejadian serupa dan memastikan keamanan para pembalap dalam kondisi balapan yang penuh tekanan. Adapun pengurangan performa ini dilakukan melalui pembatasan pada beberapa elemen kunci dari motor, seperti pengaturan mesin, tenaga puncak, dan torsi yang dihasilkan. Dengan demikian, Ducati berharap dapat mengurangi risiko kerusakan mesin atau masalah teknis lain yang bisa memicu kecelakaan serupa di masa depan. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyatakan dalam konferensi pers, "Keselamatan pembalap adalah prioritas utama kami. Meskipun kami ingin memberikan motor yang paling kompetitif, kami tidak bisa mengambil risiko lebih besar lagi dengan membiarkan masalah teknis yang serius seperti yang dialami Marc terjadi lagi." Setelah analisis mendalam, kami memutuskan untuk mengambil langkah pengurangan performa sebagai tindakan pencegahan hingga akhir musim ini. Dampak pada Marquez dan pengguna GP23 lainnya. Keputusan Ducati ini jelas akan berdampak besar pada kinerja Marc Marquez. Marquez yang baru saja bergabung dengan Ducati pada awal musim 2024, telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah beberapa musim yang sulit di Honda. Namun, insiden di Mandalika dan langkah Ducati ini mungkin akan mempersulit peluangnya untuk berkompetisi di jajaran atas hingga akhir musim. Marquez sendiri belum memberikan komentar resmi terkait keputusan tersebut, tetapi berbagai laporan menyebutkan bahwa sang juara dunia 8 kali ini sedikit kecewa dengan langkah tersebut, mengingat ambisinya untuk kembali bersaing memperebutkan gelar dunia bersama Ducati. Selain Marquez, pengguna Desmosedici GP23 lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio juga akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Reaksi dari padek MotoGP terkait langkah Ducati ini cukup beragam. Beberapa tim dan pembalap mendukung keputusan Ducati yang dinilai mementingkan keselamatan pembalap di atas segalanya. Namun, ada juga yang mempertanyakan mengapa Ducati harus mengambil langkah drastis ini, mengingat masalah teknis seperti yang dialami Marquez di Mandalika jarang terjadi. Lin Jarvis, manajer tim Yamaha, berkomentar, "Saya pikir ini adalah keputusan yang sulit bagi Ducati, tetapi pada akhirnya, keselamatan pembalap adalah yang terpenting. Namun, tentu saja, ini juga akan mengubah dinamika kompetisi, terutama bagi pembalap yang mengandalkan performa puncak Desmosedici GP23. Sementara itu, beberapa analis MotoGP juga melihat bahwa keputusan ini bisa memberikan peluang lebih besar bagi tim-tim lain, terutama Aprilia dan KTM, untuk bersaing lebih ketat di balapan-balapan mendatang. Dengan performa Ducati yang sedikit diturunkan,
persaingan di papan atas klasemen bisa semakin terbuka. Langkah Ducati untuk mengurangi performa motor Desmosedici GP23 hingga akhir musim 2024 merupakan langkah yang berani dan kontroversial. Meskipun tindakan ini diambil untuk memastikan keselamatan pembalap, dampaknya terhadap kompetisi MotoGP 2024 akan sangat signifikan, terutama bagi Marc Marquez dan pengguna GP23 lainnya. Insiden di Mandalika menjadi titik balik yang memaksa Ducati untuk menyesuaikan strategi mereka, dan menarik untuk melihat bagaimana langkah ini akan mempengaruhi jalannya sisa musim MotoGP 2024. Valentino Rossi akhirnya buka mata. Akui dan puji kehebatan Marc Marquez ungguli GP24 di MotoGP Motegi dengan motor bekas Desmosedici GP23. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Setelah bertahun-tahun menjadi rival sengit di lintasan balap, Rossi akhirnya mengakui kehebatan Marc Marquez. Pengakuan ini datang setelah penampilan gemilang Marquez di MotoGP Motegi, di mana pembalap Spanyol tersebut berhasil mengasapi Enea Bastianini yang menggunakan motor Desmosedici GP24 dengan motornya yang hanya GP23. Di sirkuit Motegi, Marc Marquez tampil penuh percaya diri dengan Desmosedici GP23 yang kini menjadi tunggangannya setelah hengkang dari tim Honda. Meski banyak yang meragukan kemampuannya untuk menandingi para pembalap Ducati yang menggunakan motor GP24, Marquez membuktikan sebaliknya. Ia mampu mendominasi balapan dan berhasil mengasapi Enea Bastianini yang mengendarai Desmosedici GP24, motor dengan spesifikasi lebih tinggi yang seharusnya lebih unggul di berbagai aspek teknis. Bagi Valentino Rossi, yang pernah bersitegang dengan Marquez selama karirnya, penampilan Marquez kali ini menjadi momen pembuka mata. Setelah beberapa pekan lalu kembali mengungkit insiden Sepang Clash dalam sebuah wawancara yang membuat perdebatan di kalangan penggemar kembali memanas, Rossi kini memilih untuk buka mata dan mengakui kehebatan Marquez. Dalam sebuah wawancara pasca balapan di Motegi, Rossi bahkan secara terbuka memuji mantan rivalnya itu. "Saya selalu tahu Marc memiliki bakat luar biasa, tapi dia benar-benar menunjukkan level yang berbeda kali ini. Mengalahkan motor GP24 dengan GP23 bukanlah hal mudah, terutama di sirkuit seperti Motegi. Itu membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi, dan Marquez membuktikan bahwa dia masih berada di puncak permainan," kata Rossi. Pengakuan ini mengejutkan banyak penggemar, terutama mengingat hubungan dingin antara Rossi dan Marquez selama bertahun-tahun. Keduanya pernah terlibat dalam beberapa insiden kontroversial, termasuk insiden besar di Sepang pada 2015, yang memicu rivalitas panjang antara kedua pembalap tersebut. Namun, pengakuan Rossi ini bisa menjadi tanda bahwa ia telah mengesampingkan perselisihan masa lalu dan mulai mengapresiasi talenta besar Marquez dengan lebih terbuka. Penampilan Marquez di Motegi sendiri menjadi sorotan utama dalam balapan tersebut. Setelah melewati beberapa musim yang sulit bersama Honda, di mana ia berjuang dengan cedera dan performa motor yang kurang kompetitif, Marquez tampaknya menemukan kembali bentuk terbaiknya bersama Ducati. Meskipun menggunakan motor dengan spesifikasi lebih rendah dibandingkan Bastianini dan rekan-rekan setimnya yang lain di Ducati, Marquez membuktikan bahwa keterampilan pembalap seringkali bisa mengatasi keterbatasan teknis. Enea Bastianini, yang menggunakan Desmosedici GP24, memang tampil kuat di awal balapan dan sempat memberikan perlawanan sengit. Namun, pada pertengahan balapan, Marquez mampu menunjukkan kemampuannya dalam menekan lawan dan memaksimalkan potensi GP23. Marquez berhasil menyalip Bastianini dengan manuver agresif yang telah menjadi ciri khasnya, meninggalkan pembalap Italia itu di belakang. Para pengamat MotoGP pun tak henti-hentinya memuji penampilan Marquez. Mereka menilai bahwa meskipun GP24 memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan performa, Marquez mampu menutupi celah tersebut dengan bakat alami dan pengalaman panjangnya di lintasan. Banyak yang mulai membicarakan kemungkinan Marquez menjadi pesaing utama di kejuaraan musim ini, meskipun awalnya ia tidak diunggulkan. Balapan di Motegi ini sekaligus memperkuat status Marc Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan 8 gelar juara dunia yang sudah dikantonginya, Marquez masih menunjukkan semangat juang dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Pengalamannya melewati masa-masa sulit bersama Honda dan kini menemukan performa puncak bersama Ducati membuktikan betapa besar tekad dan mentalitas juara yang dimilikinya. Sementara itu, pengakuan Valentino Rossi terhadap kehebatan Marquez bisa menjadi babak baru dalam hubungan keduanya. Rossi yang kini lebih fokus pada dunia balap mobil dan pengembangan akademi balapnya, tampaknya mulai melihat Marquez tidak lagi sebagai rival, tetapi sebagai pembalap hebat yang layak mendapat penghormatan. Bagi para penggemar MotoGP, pernyataan Rossi ini menjadi momen bersejarah, mengingat perseteruan panjang antara kedua legenda ini. Namun, seperti yang terlihat di lintasan Motegi, MotoGP selalu penuh dengan kejutan.
Dan kali ini kejutan tersebut datang dari pengakuan yang tulus dari seorang legenda kepada rival terbesarnya. Marc Marquez, dengan segala kemampuannya, sekali lagi membuktikan bahwa di dunia balap, tidak hanya mesin yang menentukan, tetapi juga keberanian, strategi, dan tekad seorang pembalap di atas lintasan. Balapan di Motegi kali ini akan tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah MotoGP, di mana bakat seorang Marquez mampu mengatasi keunggulan teknologi lawannya. Bos Ducati terpana, Marc Marquez tampil menggila di MotoGP Motegi. Start P9 finish P3 dengan motor bekas. Asapi motor pabrikan Desmosedici GP24. Balapan MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang, akhir pekan ini menjadi salah satu momen paling menakjubkan dalam musim balap tahun ini. Marc Marquez, yang mengendarai motor satelit Desmosedici GP23, membuat seluruh dunia balap terpana dengan performanya yang luar biasa. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez berhasil menembus hingga finish di posisi ketiga, meninggalkan Enea Bastianini yang mengendarai Ducati pabrikan GP24 yang juga start lebih depan dari posisi keempat. Performa luar biasa ini membuat bos Ducati tak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan kagumnya. Motegi, dengan lintasannya yang teknikal dan memerlukan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali, menjadi saksi kehebatan Marquez. Meski start dari posisi ke-9, ia tak kehilangan momentum. Sejak lampu start padam, Marquez langsung memacu motornya dengan agresif, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melewati tikungan dan memanfaatkan slipstream di lintasan lurus. Sementara Enea Bastianini, yang memulai dari posisi keempat dengan motor GP24 yang lebih canggih, terlihat lebih hati-hati di beberapa lap awal. Namun, langkah tersebut tampaknya justru menjadi bumerang, karena Marquez yang agresif mampu melewati beberapa pembalap di depannya dengan cepat, termasuk Bastianini, yang pada akhirnya tak bisa membendung laju Marquez. Balapan di Motegi ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang ketangguhan mental dan strategi. Marquez tak hanya bersaing dengan Bastianini, tapi juga menghadapi pembalap top lain seperti Brad Binder dan Jack Miller. Namun, dengan Desmosedici GP23, motor yang berstatus sebagai motor bekas, Marquez menunjukkan bagaimana ia bisa memaksimalkan potensi motornya di lintasan yang dikenal sulit. Marquez kerap terlibat dalam pertarungan sengit, terutama ketika ia mulai mendekati tiga besar. Di beberapa momen krusial, terlihat bagaimana keterampilan late braking Marquez, yang selalu menjadi senjatanya, memungkinkan dia menyalip lawan di tikungan tajam Motegi, salah satu lintasan yang dikenal menantang dengan tikungan-tikungannya yang cepat berubah arah. Konsistensi kecepatan yang ditunjukkan Marquez sepanjang balapan menjadi faktor kunci. Bahkan dengan motor yang secara teknis kalah dari GP24, ia mampu menjaga daya cengkeram ban lebih baik dari pembalap lain, sesuatu yang sangat penting di paruh akhir balapan. Ketika pembalap lain mulai kehilangan kecepatan, Marquez tetap stabil, dan inilah yang membuatnya mampu finish di podium ketiga. Penampilan memukau Marquez ini menarik perhatian khusus dari bos Ducati. Ducati, yang selama ini dikenal sebagai pabrikan dengan teknologi motor paling canggih di grid, mungkin merasa terguncang melihat pembalap mereka sendiri, Enea Bastianini, dikalahkan oleh Marquez yang mengendarai GP23, motor satelit yang sudah tidak dipakai oleh tim utama. Dalam wawancara pasca balapan, bos Ducati tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kemampuan Marquez. Apa yang Marc lakukan di Motegi benar-benar luar biasa. Dengan GP23, dia mengendarainya seperti motor pabrikan terbaru. Ini membuktikan bahwa Marc bukan hanya pembalap berbakat, tapi juga sangat cerdas dalam memahami bagaimana cara memaksimalkan setiap detail dari motornya, kata bos Ducati dengan kagum. Di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa hasil ini menjadi tantangan bagi tim pabrikan, terutama bagi Enea Bastianini, yang diharapkan bisa tampil lebih baik dengan GP24. Bos Ducati menambahkan, ini adalah pengingat bahwa meskipun teknologi sangat penting, pengendara tetap menjadi faktor penentu dalam balapan. Marc menunjukkan hal itu dengan sangat jelas hari ini. Kinerja gemilang Marquez di Motegi ini kembali memicu spekulasi tentang masa depannya di MotoGP. Jika Marquez dengan motor satelit saja bisa naik podium, bayangkan apa yang bisa ia lakukan jika berada di tim pabrikan Ducati dengan motor terbaru. Penampilannya di Motegi juga memberikan banyak pelajaran bagi Ducati. Bagi Enea Bastianini, balapan ini menunjukkan bahwa ia harus meningkatkan performanya di sisa musim, mengingat potensi besar yang dimiliki motornya. Sementara bagi tim pabrikan, ini menjadi evaluasi penting bahwa teknologi canggih saja tidak cukup untuk memenangkan balapan. Mereka perlu memastikan bahwa pembalap mereka bisa memaksimalkan potensi motor, seperti yang dilakukan Marquez dengan GP23. Balapan di MotoGP Motegi ini tak diragukan lagi menjadi salah satu balapan paling mengesankan dalam karir Marc Marquez.
Start dari posisi ke-9 dan finish di podium ketiga dengan motor satelit Desmosedici GP23 adalah bukti dari kualitas luar biasa seorang Marc Marquez sebagai pembalap. Penampilannya kali ini bahkan membuat bos Ducati terkejut dan terpana, terutama ketika ia mampu mengasapi Enea Bastianini yang menggunakan motor GP24 yang lebih baru. Keberhasilan Marquez di Motegi tidak hanya memperlihatkan betapa hebatnya seorang pembalap dalam memaksimalkan potensi motor, tapi juga menjadi pertanyaan besar tentang masa depannya. Apakah performa ini menjadi sinyal bahwa Marquez akan tampil lebih gemilang di musim depan dengan GP25? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, Marc Marquez masih menjadi sosok yang tak boleh diremehkan, bahkan dengan motor yang secara teknis lebih rendah. Bos Ducati terpukau, Marc Marquez menggila bersama Gresini Ducati. Start P9 finish P3 di MotoGP Motegi. Kejuaraan MotoGP 2024 di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, menjadi panggung bagi salah satu performa paling gemilang Marc Marquez di musim ini. Bergabung dengan tim Gresini Ducati setelah keluar dari Honda, Marquez tidak hanya menunjukkan bahwa ia belum kehilangan tajinya, tetapi ia juga membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di papan atas dengan motor Ducati. Mengawali balapan dari posisi ke-9, Marquez secara mengejutkan berhasil finish di posisi ketiga. Sebuah pencapaian yang membuat bos Ducati pabrikan tak kuasa menahan rasa takjub. Start dari P9 biasanya menjadi tantangan besar bagi pembalap manapun di kelas utama MotoGP, terutama di sirkuit kompleks Motegi yang memiliki kombinasi tikungan tajam, lurus panjang, dan zona pengereman keras. Namun, Marquez langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Dalam beberapa lap pertama, ia mampu merangsek ke posisi 6 besar dengan melewati beberapa pembalap tangguh seperti Maverick Vinales dari Aprilia dan Jack Miller dari KTM. Aksi menyalipnya di tikungan-tikungan sulit menjadi sorotan. Kemampuan Marquez membaca celah sempit dan pengereman ekstremnya membuat beberapa rival tak bisa berkutik. Meski menggunakan motor satelit, Marquez tampak sangat percaya diri dalam memacu Ducatinya. Dan ini menjadi bukti bahwa dia mampu menyesuaikan diri dengan cepat setelah bertahun-tahun menggunakan Honda. Performa impresif ini menjadi bahan perbincangan di paddock, terutama mengingat Marquez memerlukan waktu adaptasi yang jauh lebih singkat dari yang diperkirakan banyak pihak. Kejutan terbesar mungkin datang dari bos tim Ducati pabrikan, Gigi Dalinya, yang menyaksikan langsung bagaimana Marquez dengan cepat menyesuaikan diri dan tampil mengancam di lintasan. Ducati dikenal memiliki struktur yang kuat dengan tim pabrikan dan beberapa tim satelit, tetapi jarang ada pembalap satelit yang mampu menembus dominasi tim pabrikan secepat ini. Melihat Marquez naik podium hanya dalam beberapa balapan setelah bergabung dengan Gresini, Dalinya tampak terpukau dengan aksi pembalap Spanyol ini. Marc memang selalu dikenal sebagai pembalap yang luar biasa, tapi apa yang dia lakukan hari ini benar-benar luar biasa. Dari P9 ke P3 di lintasan seberat ini, dengan motor yang bukan pabrikan, menunjukkan betapa hebatnya dia, ujar Dalinya dengan nada kagum. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Marquez tidak hanya menyalip pembalap-pembalap unggulan, tetapi ia juga berhasil mempertahankan kecepatannya hingga akhir balapan. Meskipun harus berhadapan dengan tantangan teknis dan fisik dari lintasan Motegi yang terkenal sulit. Pada awal balapan, Marquez sudah berhasil merangsek ke posisi keempat, tepat di belakang trio pembalap pabrikan, Francesco Bagnaia, Brad Binder, dan Jorge Martin. Di lap pertengahan, persaingan makin memanas, Marquez akhirnya menyalip Brad Binder di lap 5. Dengan refleks luar biasa, Marquez langsung masuk mengambil posisi ketiga dan mempertahankannya hingga garis finish. Salah satu momen paling mendebarkan adalah saat Marquez harus menjaga jarak dengan Jorge Martin, yang tak ingin kehilangan posisinya. Namun, di bawah tekanan besar, Marquez tetap tenang dan mengendalikan motornya dengan sempurna, meski motornya sempat terlihat bergeser akibat pengereman keras di tikungan-tikungan akhir. Setelah balapan, Marquez tampak bahagia dengan pencapaiannya. Meski dirinya telah mengumpulkan banyak gelar dunia, podium kali ini terasa istimewa, mengingat tantangan besar yang harus ia hadapi di musim ini. Saya sangat senang bisa naik podium bersama tim baru. Kami memulai dari P9, dan saya tahu ini bukan balapan yang mudah, terutama dengan kondisi lintasan yang menuntut banyak hal dari motor dan fisik. Tapi tim Gresini bekerja luar biasa sepanjang akhir pekan, dan ini adalah hasil yang pantas untuk mereka, ungkap Marquez dalam wawancara pasca balapan. Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini membuatnya semakin percaya diri dalam menatap balapan-balapan berikutnya, terutama dalam pengembangan motor bersama Gresini yang dianggapnya sangat potensial untuk bertarung di barisan depan. Di pihak lain, tim Gresini Ducati tak bisa menyembunyikan rasa bangga mereka. Prestasi Marquez di podium membawa angin segar bagi tim satelit tersebut, yang selama ini lebih sering berada di posisi mediocre. Dengan hasil ini, mereka berharap bisa terus bersaing di barisan depan.
bahkan di tengah persaingan ketat antara tim pabrikan besar seperti Ducati, Honda, Yamaha, dan KTM. Podium ini juga menjadi bukti bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP, bahkan setelah melalui periode sulit di Honda dan menjalani beberapa operasi. Kemampuan adaptasinya dengan motor Ducati menjadi sinyal bahwa kejuaraan musim ini masih jauh dari kata usai, dan Marquez bisa menjadi ancaman nyata bagi pembalap pabrikan lainnya. Dengan hasil luar biasa ini, MotoGP 2024 semakin seru untuk disaksikan, dan mata dunia kini tertuju pada Marc Marquez dan tim Gresini Ducati. Mereka tidak lagi sekadar tim satelit biasa. Mereka adalah penantang serius dalam perebutan podium di setiap balapan yang tersisa. Gigi Dalinya terharu dengan performa luar biasa Marc Marquez di Motegi, kekuatan yang tiada tanding. Bos Ducati, Gigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan rasa harunya setelah menyaksikan performa luar biasa Marc Marquez, yang kini membalap untuk tim Gresini Ducati dengan motor Desmosedici GP23 di MotoGP Motegi 2024. Marquez, yang selama bertahun-tahun mendominasi bersama Repsol Honda, kini kembali ke puncak performanya di atas motor Ducati, membuat banyak orang terpukau, termasuk Dalinya yang terkesima oleh ketangguhan Marquez. Momen paling mengesankan dari Marquez terjadi pada sesi kualifikasi 2, Q2, di sirkuit Twin Ring Motegi. Marquez berhasil mencatatkan waktu luar biasa 1 menit 42,868 detik, yang memecahkan rekor lap tercepat di sirkuit tersebut. Banyak yang meyakini bahwa Marquez akan meraih pole position, dan menjadi favorit untuk balapan. Namun, malang bagi Marquez, catatan waktunya dibatalkan karena ia sempat menyentuh garis batas trek. Kejadian ini membuatnya harus memulai sprint race dari posisi ke-9, sebuah tantangan berat bagi sang juara dunia 8 kali itu. Meskipun begitu, Marc Marquez membuktikan bahwa semangat juangnya tidak pernah pudar. Dalam sprint race yang berlangsung sengit, Marquez menunjukkan kehebatannya di atas Desmosedici GP23. Start dari posisi ke-9, ia dengan cepat merangsek ke depan, menunjukkan kombinasi kecepatan, teknik, dan agresivitas yang membuatnya terkenal. Dalam waktu singkat, Marquez sudah berada di grup terdepan, menantang para pembalap papan atas lainnya. Pada akhir sprint race, Marquez berhasil finish di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat startnya dari baris ketiga. Kemenangan moral ini mendapat sorotan besar dari Gigi Dalinya, yang memimpin Ducati ke era dominasi baru. Dalam wawancara setelah balapan, Dalinya menyatakan rasa kagumnya terhadap Marquez yang terus menunjukkan mental juara, meskipun kini membalap untuk tim satelit Ducati. Marc adalah pebalap dengan kemampuan yang benar-benar luar biasa. Saya sangat terharu melihat bagaimana ia mampu bangkit dari situasi sulit dan kembali bersaing di depan. Meski harus start dari posisi ke-9, dia menunjukkan bahwa dengan kemauan keras, segala sesuatu mungkin terjadi. Ini adalah bukti nyata kekuatan dan semangat juangnya, ujar Dalinya. Dalinya juga menambahkan bahwa kolaborasi Marquez dengan motor Desmosedici GP23 milik tim Gresini menunjukkan potensi besar. Meski ini baru musim pertama Marquez bersama Ducati, dia telah membuktikan bahwa dia bisa dengan cepat beradaptasi dengan motor baru, dan tetap menjadi salah satu pebalap paling kompetitif di grid. Desmosedici GP23 adalah motor yang hebat, dan Marc telah membuktikan bahwa di tangan pebalap sepertinya, kombinasi ini bisa menjadi sangat mematikan. Saya tidak pernah ragu akan kemampuannya, tetapi hari ini dia membuat kita semua semakin percaya bahwa dia belum kehilangan sentuhannya, tambah Dalinya. Sementara itu, Marquez sendiri merasa kecewa dengan pembatalan lap tercepatnya di kualifikasi, tetapi ia juga bangga dengan performanya di sprint race. Sangat disayangkan lap kualifikasi saya dibatalkan. Itu adalah lap yang sempurna. Tetapi dalam sprint race, saya berhasil menunjukkan bahwa kami punya kecepatan. Saya bangga bisa naik podium dari posisi ke-9, dan saya merasa semakin nyaman dengan motor Ducati, ungkap Marquez setelah balapan. Performa Marc Marquez di Motegi kali ini menunjukkan bahwa meskipun ia kini membalap untuk tim Gresini dan menghadapi tantangan adaptasi dengan motor baru, dia tetap merupakan salah satu pebalap terbaik di dunia. Kekuatan mentalnya, kemampuan teknisnya, dan semangat juangnya tetap menjadi senjata utama yang membuatnya tetap berada di puncak kompetisi. Dengan hasil impresif ini, para penggemar MotoGP semakin tak sabar menantikan persaingan selanjutnya, terutama bagaimana Marquez akan terus mendorong dirinya dan Ducati ke batas maksimal. Gigi Dalinya, yang sudah lama mengagumi Marquez, kini tampak sangat terkesan dengan apa yang telah ditunjukkan sang pebalap di bawah naungan tim Ducati. Motegi memberikan kita salah satu momen yang paling emosional musim ini. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa kekuatannya tiada tanding.
Dan kami semua merasa terhormat bisa menyaksikan salah satu yang terbaik di era modern ini, tutup dalinya.